Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Solihat. Saya mahasiswa semester 2 di kelas D, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Ibu Atinwarmi MPD. Di sini saya mengambil ilmuwan matematika Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Sedangkan di negara-negara barat, Al-Khwarizmi dikenal dengan sebutan algoritmi, algorismi, Al-Khwarizmi, dan sebutan dengan ejaan yang lainnya. Al-Khwarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khwarizmi. Jika sekarang tempat kelahirannya dikenal dengan kota Khipa di Uzbekistan. Keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khwarizm. Namun dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad, sehingga disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mum, Al-Mutashim, dan Al-Watsik yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu, terdapat bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim tak terkecuali Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi bergabung bersama cendekiawan yang lain di Bait Al-Hikmah ketika berusia 20 tahun. Semasa hidupnya, beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mum. Di sanalah beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan baik di bidang matematika, astronomi, sejarah, maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku Al-Jabar atau Al-Kitab Al-Mutaksar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabala. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Selain itu, buku tersebut juga membawa kontribusi dalam kebahasaan. Kata Al-Jabar berasal dari kata Al-Jabar yang tercantum di dalam bukunya. Hasil pemikiran beliau dalam buku Al-Jabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besaran-besaran geometri diperlakukan sebagai objek-objek aljabar. Al-Khwarizmi juga berkontribusi terhadap cabang aritmatika. Hasil pemikirannya mengenai bidang ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Jama'ah wal Tafriq bil Hisab Al-Hin. Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Dalam buku tersebut merupakan titik awal penyeimbangan ilmu matematika dan sains, dan dari buku tersebut jugalah cikal bakal dari algoritma muncul. Di belahan Eropa, karyanya banyak ditranslasikan di dalam bahasa Latin sebagai algoritmi, algorismi, Al-Khwarizmi, sehingga di literatur barat, Al-Khwarizmi dikenal sebagai algoritm. Sebutan inilah yang kemudian digunakan untuk menyebutkan konsep algoritma yang ditemukannya. Perhitungan algoritma yang sekarang banyak dipergunakan secara luas, terutama di bidang komputer, sains, dan engineering yang berasal dari hasil pemikiran beliau. Selain itu, matematika biner yang digunakan dalam pemrograman juga didasari oleh konsep algoritma Al-Khwarizmi. Perkembangan yang semakin maju bagi komputer digital dan pemrogramannya tak terlepas dari pemikiran beliau yang menjadi gerbang kemajuan.
Kata algoritma sendiri yang kita kenal sekarang merupakan kata yang diambil dari kata algorismi yang dilatinisasi dari namanya. Al-Khwarizmi diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi, dan semasa hidupnya karyanya tidak seputar bidang matematika saja, namun banyak bidang dari ilmu pengetahuan yang ikut terpengaruh dari hasil pemikirannya tersebut. Seperti pada bidang geografi, beliau menyempurnakan peta Ptolemeus dalam karya yang berjudul Kitab Surah Al-Ard. Dan menurut Paul Gales, hal ini sangat bermanfaat untuk kondisi yang buruk. Pengaruh Al-Khwarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan. Al-Khwarizmi banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Di antaranya, yang pertama, menemukan konsep aljabar yang kita kenal sekarang melalui buku Aljabar yang berisi mengenai persamaan linear dan kuadrat. Terus, yang kedua, orang yang pertama menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka 0 serta mengenalkan sistem notasi desimal dan tanda pengalian 2. Yang ketiga, memperkenalkan tanda negatif pada bilangan. Yang keempat, membuat tabel perhitungan astronomi guna mengukur jarak dan kedalaman bumi. Tabel ini juga menjadi dasar untuk penelitian di bidang astronomi. Yang kelima, model pembuatan peta dunia yang dituliskan dalam buku Surat Al-Ard yang digunakan para ahli geografi barat dalam menggambar peta. Yang keenam, menemukan konsep alat petunjuk waktu dengan bayang sinar matahari dalam buku Sandial. Al-Khwarizmi dalam bidang komputer. Ilmu pengetahuan matematika pada dasarnya sangat berperan dalam pengembangan komputer dan teknologi dari dahulu hingga sekarang, dan peran itu tidaklah sedikit, melainkan sangatlah besar, dan itu tak lepas dari peran Al-Khwarizmi di dalamnya. Kendati kemudian, namun sedikit yang mengenang jasa dari Al-Khwarizmi. Nah, dari kisah Al-Khwarizmi tersebut, kita dapat belajar satu hal penting, yaitu karya. Melalui karya tersebutlah kamu bisa diingat dan dikenang, dan untuk bisa membuat karya, tentunya kamu harus memiliki kemampuan. Dan kemampuan merupakan buah dari proses belajar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.